Halo, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nasari Anjani dengan NIM 19103168, program studi Teknik Informatika jurusan Komputer Akuntansi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembahasan yaitu yang pertama asuransi, yang kedua anjak piutang, yang ketiga modal ventura, dan yang keempat dana pensiun. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara dua belah pihak yang tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang modern, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kita mengatasi resiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencarian nafkah utama di keluarga. Semua risiko ini yang di-cover oleh asuransi. Yang kedua, anjak piutang. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas penagihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien agar segera menerima pencarian dari dana yang pernah dipinjamkannya. Fungsi-fungsi anjak piutang. Yang pertama, memperlancar arus kas perusahaan, di mana manfaat pertama penjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Yang kedua, memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa diubah menjadi tak lancar jika penagihnya macet. Saat ini terjadi, arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga penagihan operasional pun terhambat. Yang ketiga, mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real akan makin besar. Yang keempat adalah mengalihkan tugas penagihan. Dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring. Yang ketiga yaitu modal ventura. Pengertian modal ventura. Modal ventura atau venture capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Biasanya, investasi modal ventura diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Modal ventura merupakan investasi berisiko tinggi, namun memiliki investasi pengembalian yang juga tinggi. Sebagian besar dana dapat didapatkan untuk modal ventura berasal dari investor, bank investasi, dan lembaga keuangan yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan investasi ini. Jenis-jenis pembiayaan modal ventura.
Yang pertama, equity financing, yaitu perusahaan modal ventura mengambil bagian dari total saham yang dimiliki perusahaan mitra bisnis. Yang kedua, semi-equity financing, yaitu perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Yang ketiga, yaitu membangun bisnis baru. Artinya, perusahaan modal ventura bekerja sama dengan perusahaan mitra dalam bentuk membangun bisnis yang baru. Yang keempat, yaitu bagi hasil kedua pihak. Kedua pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Yang keempat, yaitu dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari dua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iur pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Fungsi dana pensiun berdasarkan fungsi terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi penyelenggara program dana di hari tua. Yang pertama, bagi perusahaan, memberikan kepada karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Yang kedua, bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja pada masa muda bisa tetap dipertahankan. Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Yang ketiga, bagi penyelenggara program. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana dari hari tua dapat digulangkan ke dalam investasi, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua, dan sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.